Oke, perkenalkan saya Yoga. Saya bukan apa-apa di sini. Ya saya cuman ingin cerita, ingin curhat sama teman-teman yang mungkin merasakan dari fenomena saat ini. Oke, jadi gini, saya seorang mahasiswa, saya kuliah di Yogyakarta, Universitas Atmajaya tercinta. Ya saya pingin ada beberapa kejanggalan, saya ingin cerita nih. Dari hal ini terkait dengan corona. Ya bisa dibilang corona itu makhluk hidup. Cuman saya ngerasa manusia ini udah mulai curang. Terutama dari ajakan-ajakan untuk memerangi corona ini. Mungkin dari analogi sederhana, saya menganggap corona ini adik kita sebagai makhluk hidup. Dimana adik kita ini yang ingin merasakan gimana indahnya bumi, gimana indahnya alam semesta atau namanya kasih sayang ibu pertiwi ini mau diperangi. Jadi kan ngeri banget gitu loh stigma ya. Ya saya nggak habis pikir ya gimana manusia ingin menyelamatkan manusia, tapi kok curang, malah mengorbankan makhluk lainnya. Dengan satu contoh, ketika namanya manusia yang ingin diselamatkan, dia berusaha untuk memerangi makhluk hidup ini, yaitu corona. Menurut saya nggak fair gitu loh. Kalau manusia sama manusia oke lah bisa berperang. Manusia dengan binatang ya nggak fair lah. Ya apalagi manusia dengan makhluk hidup sekecil itu yang nggak kita bisa lihat, corona. Dan mungkin udah banyak untuk membahas tentang fenomena saat ini. Tapi ya saya terlalu bosan untuk berbagai macam teori-teori yang keluar untuk membahas realitas yang terjadi. Tapi pada saat ini saya ingin membahas tentang apa setelahnya gitu. Berawal dari satu ketidakfairan manusia yang bisa dibilang curang. Mungkin ini satu gambaran kita untuk bisa dapat bergotong royong sebenarnya. Dari solusi itu mau namanya menggunakan teori retorika, teori konspirasi, mungkin bukan jalannya lagi. Tapi teori gotong royong ini mungkin jadi satu, menurut saya loh, menjadi satu solusi untuk bagaimana ke depannya. Karena perlunya satu sinergi antara setiap elemen. Dan banyak kejadian-kejadian sederhana. Satu contoh, saya seorang perokok. Tapi pada saat pandemi ini saya menjadi perokok berat-beratin temen. Itu salah satu contoh. Nah, dan saya ingin juga sharing pada teman-teman, baik itu teman-teman sebagai mahasiswa dan apapun pekerjaan kalian, ya monggo, nggak masalah. Itu adalah latar belakang kalian. Tapi di dalam pembahasan kali ini saya ingin membahas itu tidak menggunakan otak, tapi menggunakan batin. Karena dari yang saya lihat, analisis saya, kita ini lagi sakit itu di batin, bukan lagi di pikiran ataupun di fisik. Di batin ya, batin yang harus diobatin. Nah, untuk teman-teman bisa paham dengan pembahasan ini, mungkin saya sarankan untuk menggunakan batin kalian. Oke,
Saya mulai dari sinergi atau gotong royong. Saya acungi jempol untuk Bapak pemerintah yang memfokuskan itu semua kepada Pak Jokowi. Sebenarnya saya agak prihatin atau kasihan ya gitu. Dalam hal ini semua masyarakat ingin berpangku atau menyandar kepada pemerintah untuk menemukan solusinya. Tapi harapan untuk kita bisa terlepas dari fenomena saat ini, harapannya ada pasti. Dan itu pun adalah sebuah pilihan. Karena sederhananya, kita sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup pasti bisa untuk namanya memilih atau diberikan itikat ataupun tabiat untuk kita bisa memilih jalan apa yang bakal kita lakukan. Oke, satu jalan kalau bisa dibilang ada dua pilihan jalan. Jalan itu yang jalan keras atau jalan tenang. Dan saya memilih untuk namanya jalan tenang. Karena apa? Yang perlu disembuhkan itu batin. Memang kalau kita menggunakan pikiran, nggak bakal sampai ke ujung dunia pun kita berpikir nggak bakal selesai. Karena satu, corona ini menimbulkan berbagai macam kasus atau fenomena-fenomena yang terjadi baik dari sektor apapun, dari ekonomi, pariwisata, kesehatan, kemanusiaan, gitu. Ya oke lah, manusia ya, kalau mau menyelamatkan manusia jangan mengorbankan makhluk lainnya. Kita berusaha untuk membunuh virus corona. Sedangkan kita sebagai manusia, kita nggak punya hak untuk membunuh makhluk lainnya. Yang punya hak itu ya yang menciptakan. Makanya saya mengajak untuk bicara dari batin atau hati. Itu yang bisa. Dan oke, kalau kita punya langkah untuk namanya membasmi atau membunuh dan disuarakan di setiap media bahwa virus corona sudah mati, siapa yang mau jamin? Siapa yang mau jamin? Tak ada. Biarkan mereka hidup. Ya kita jadi manusia jangan curang. Simpelnya seperti itu. Kita mau menyelamatkan diri kita sendiri. Jawabannya ya kita sendiri yang menyelamatkan. Orang-orang lain itu sebagai supporting. Instansi-instansi itu sebagai supporting. Gitu. Dan terkait dengan hal ini juga, saya mungkin tidak banyak membahas tentang fenomena apa yang terjadi pada saat ini. Ya kita anggap aja lah fenomena-fenomena itu yang dikatakan dari teori-teori yang ada pada saat ini di media-media, ya itu mungkin ada kemungkinan ada, dan kemungkinan itu terjadi. Tapi saya ingin membahas tentang nantinya Indonesia nanti, gitu. Nggak bisa kita pungkiri gini, satu, memang chaos itu perlu terjadi, tetapi chaos ini kan ada pilihan. Apakah chaos ini menggunakan chaos bersifat anarkis atau chaos yang bersifat tenang? Makanya saya pikir anarkis bisa dikatakan dari pikiran, tapi kalau misalnya dari batin itu ketenangan, tenang. Kita lihat ada prestasi banyak ya. Satu momentum yang saya ingin angkat di sini, momentum Hari Buruh 1 Mei. Oke. Momentum 1 Mei ini dari hari-hari buruh
Saya nggak mau aja teman-teman buruh itu mengadakan aksi di luar ruang gitu. Untuk menyelesaikan ini, coba kita berikan ruang dan waktu untuk makhluk hidup lainnya merasakan pelukan Ibu Pertiwi. Sederhana merasakan dulu gimana keindahan bumi ini. 1 hari aja kasih, kita nggak usah terlalu berlebihan, 2 bulan, 3 bulan untuk dia bisa mereka merasakan. 1 hari pada 1 Mei ini bisa saja terjadi satu chaos yang benar-benar besar, bukan cuma hanya di ibu kota, tapi di seluruh Indonesia ini. Mungkin sudah terjadi di Brasil dan kota-kota lainnya yang mengadakan sebuah aksi, walaupun itu dikatakan aksinya damai dengan menyuarakan aspirasi. Logika sederhananya ya, ketika kita melakukan demonstrasi atau aksi dengan orang banyak, tidak semua bisa ngomong, tidak semua bisa menyampaikan aspirasinya. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk namanya 1 Mei ini, terutama teman-teman buruh, saya ingin mengajak untuk namanya demo di rumah. Terserah kalian, maksudnya demo di rumah ini tanpa menghilangkan karakteristik demonstrasi itu. Bisa kalian di depan kamera seperti ini demonstrasi menggunakan atribut-atribut. Dan kalian sampeinlah itu unek-unek kalian. Unek-unek itu bisa berupa pujian, kritikan, komentar, atau apapun itu, sampai pun makian. Baik itu kepada pemerintah, kepada tetangga, kepada pacar, kepada selingkuhan, itu mungkin monggo. Itu menurut saya lebih efektif ketimbang kita melakukan satu kegiatan aksi demo di luar yang berujung anarkis. Ada satu gebrakan mungkin gimana caranya, apa kita harus ngamuk dulu baru pemerintah mau mendengar. Itu saya lihat dari track recordnya, dan saya yakin kita dengan mengadakan demo di luar ruang atau di luar, di jalan, kita turun ke jalan, tidak semua kok masukan-masukan ataupun kritikan kita tuh didengar ataupun sampai dilakukan oleh pemerintah. Ya coba kita namanya semua kritikan itu dituangkan di dalam kamera. Jadi kita bisa bebas untuk berekspresi. Dan saya yakin dengan hal ini pemerintah pun mau nggak mau dia pasti bakal melihat, bakal menfilter masukan mana nih yang tepat untuk kemajuan Indonesia. Ya maksudnya biar nggak rugi buat tagline Indonesia maju gitu. Karena apa? Kita lihat track recordnya. Selama ini stigma buruh gitu, terutama buruh itu dipandang namanya kelas-kelas yang di bawah, yang tidak memiliki intelektual. Ya pokoknya di kata-kata kasarnya tuh dibilang ya buruh aja jadinya kayak gitu. Nah, inilah saatnya kita buktiin gitu loh, bahwa buruh-buruh itu tuh semua memiliki intelektual. Dari track recordnya yang biasanya 1 Mei kita turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya. Tapi menurut saya aspirasinya itu tidak sepenuhnya mendukung ataupun namanya mensupporting atau membangun dari aspirasi-aspirasi buruhnya itu. Tapi malah manajernya aspirasi yang berkepentingan. Buruhnya digunakan sebagai alatnya. Nah pada saat ini saya harap teman-teman buruh, dan saya pun juga buruh, saya sebagai mahasiswa, saya memposisikan diri saya sebagai buruh. Kita sama.
Sedangkan lebih sedih saya mahasiswa, saya buruh, maksudnya buruh saya, tugas saya tuh saya belajar. Tapi dengan saya belajar itu, saya menggunakan fasilitas kampus dan lain-lain, saya harus bayar, gitu loh. Sedangkan teman-teman buruh yang lainnya diberikan kompensasi, duit. Sedangkan saya tidak. Ya mungkin di situ perbedaan. Tapi saya menganggap ini satu gerakan yang dewasa lah, bisa dibilang. Dan menurut saya efektif. Dengan kita namanya demo di dalam ruang atau di rumah saja, kita sampaikan aspirasinya, daripada kita namanya sekarang demo di jalan, menimbulkan kerusakan, otomatis kerugian negara bertambah. Daripada namanya negara untuk ngeluarin uang untuk memperbaiki apa-apa yang rusak, lebih baik duitnya itu dialokasikan untuk pengembangan Indonesia nanti. Gitu. Pengembangan Indonesia nanti. Ya support lah. Dan harapan saya pemerintah pusat ini lebih namanya mempercayainya kepada desa atau RT atau RW. Karena dari pusat tidak mungkin tahu sepenuhnya bagaimana seluk-beluk di lingkungan masing-masing daerah atau masing-masing desa. Yang tahu itu ya kepala desa, kepala RT, kepala RW. Mereka lah kasih untuk memanage. Sederhananya seperti itu. Nah, dalam hal ini selain namanya momentum Hari Buruh ini menjadi kegelisahan saya daripada nanti ujung-ujungnya masyarakat yang disalahkan. Nggak usah cari salah benar dulu sekarang. Sama-sama kita untuk namanya menekankan gotong royong. Gotong royong dalam artian di sini kita sebagai bisa dikatakan ya ada dua lah. Dua namanya dari kaum sosialis dan kaum kapitalis. Oke lah. Kaum sosialis itu tidak seberuntung kaum kapitalis yang memiliki uang. Orang-orang yang di atas mungkin mereka punya uang. Ya tapi dia untuk namanya memproteksi diri sendiri. Ibarat dalam hal ini saya mikir di kaum kapitalis pun pasti memiliki idealisme sosialis. Punya jiwa gotong royong, apalagi kita lahir di Indonesia. Nah saya harap ya yang paling tepat itu ya teori gotong royong, bukannya teori retorika atau konspirasi. Konspirasi itu berarti ya kebebasan untuk kita berpikir apa yang terjadi ataupun apapun yang bakal terjadi. Ya mungkin tapi saya sangat apresiasi buat teman-teman yang udah menunjukkan kepeduliannya gitu loh di dalam media atau di dalam akun-akun pribadi kalian. Ya saya sangat apresiasi. Dan saya harap kita bisa sama-sama berjuang. Berjuangnya ini untuk menanamkan idealisme gotong royong, sederhananya. Karena dengan gotong royong apapun itu bisa terjadi. Dan kenapa saya mengambil gotong royong juga? Ya mungkin dilihat dari sejarah, dari zaman dahulu kala, kita secara tidak sadar dilatih untuk bergotong royong.
Nah, saya juga harapkan ya penyemprotan disinfektan yang menggunakan bahan-bahan kimia itu jangan lagi. Di sini bukan saatnya kita untuk membunuh virus itu ataupun memerangi virus itu. Tapi ya coba kita ganti disinfektannya kayak gitu. Ya, menggunakan bahan-bahan alami, rempah-rempah kita. Ginseng. Ya, anggap aja itu si makhluk hidup virus corona itu dia tidak bisa mengolah untuk menikmati esensi dari ginseng atau jahe itu untuk melindungi diri mereka gitu. Ya kita sekarang beralih pada apa? Ya contoh ya, kembali bangkitkan lagi tradisi-tradisi lokal. Mungkin teman-teman semua dari Sabang sampai NTT punya budaya masing-masing. Lakukanlah cara tapi yang mengarah pada budaya teman-teman. Gunakan cara-cara budaya-budaya itu, tradisi-tradisi yang ada. Apapun itu, yang penting positif. Nah, dalam hal ini saya mau menekankan lagi, ya kita sebagai manusia jangan curang. Kita ingin menyelamatkan diri kita, tapi malah apa ya, mengorbankan makhluk lainnya gitu. Nah jahat kita gitu. Kalau kayak gitu, ya kita mau selamatkan diri kita, ya diri kita sendiri. Jadi apresiasi juga bagus untuk dari pemerintah ataupun ya terutama untuk media-media kan sekarang mensuarakan basmi corona, hantam, apalagi hancurkan dan perangi corona. Ya jangan gitu loh, sayangin dia. Cicak bunyi, katanya kalau cicak bunyi benar. Sayangin mereka. Corona itu ya anggapnya adik kita sendiri. Maksudnya kasih dia, mungkin di sini ada corona ya. Jangan namanya dikasih racun dia. Makanya kenapa saya menegaskan untuk namanya jangan lagi semprotin disinfektan kayak gitu. Karena ya mungkin memang sekarang disinfektan yang disemprot-semprot sekarang tuh bisa membunuh corona, tapi tidak sepenuhnya, Bu. Sedangkan virus-virus lain, ya oke, virus corona dikategorikan virus jahat gitu. Virus jahat. Tapi kan ada virus-virus yang baik lainnya. Dan itu diciptakan ya pasti ada maksudnya. Sekarang kita nggak nyiptain, tapi kita pingin membasmi. Kan brengsek tuh. Curang kita sebagai manusia. Ya, harapanku jangan namanya diperangi, sayangi ya. Ya untuk namanya pemerintah, TNI, Polri yang bertugas, ya saya harapkan jangan disinfektan yang disemprotkan. Kita buat makanan untuk virus-virus di luar. Satu contoh, makanannya itu apa ya? Makanan dan minuman lah bisa dibilang. Jadiin satu, menggunakan rempah-rempah dari Indonesia. Apa kayak itu, berdasarkan dari daerah sendiri. Dan saya harap gerakan ini bisa dilakukan setiap desa-desa itu benar-benar greget untuk melakukan ini agar maksimal. Harapan saya. Dan untuk masyarakat seluruh Indonesia, jangan kita terlalu berpangku sama pemerintah. Ayo support, tapi terutama nih media nih loh. Kalian udah namanya dikasih berdiri nih, media kalian kasih berdiri. Setidaknya jangan kalian namanya untuk kepentingan individu atau kepentingan yang punya gitu, kalian yang punya gitu. Support juga pemerintah gitu.
Sama dengan berarti kalau saya lihat media-media saat ini itu menyerangnya bukan di pikiran lagi, oke, melalui pikiran, orang berpikir, jatuhnya ke sini, ke batin. Kalau udah jatuh ke batin, apapun bisa terjadi. Pencarahan, penculikan, apalagi anarkis-anarkis yang di luar sana gitu. Chaos itu bakal terjadi. Kalau untuk namanya nyembuhin batin, ya di batin, ya dipikir. Nah selama ini kan benar-benar untuk namanya kita bisa berpikir apa yang tidak perlu kita pikirkan. Dalam artian berpikir yang tak perlu kita pikirkan bukan tidak perlu, tidak bisa, tidak mampu manusia berpikir untuk itu. Untuk membunuh makhluk ciptaan Tuhan bisa dibilang. Yang punya hak kan Tuhan. Kita manusia ya, kita jalannya sesuai kaidah kita, etika kita seperti apa. Cek tahu dulu. Gitu loh. Ya, untuk masukan dari pemerintah, ya masukannya sih sangat sederhana nih. Saya suka dengan namanya Pak D. Jokowi dulu namanya gimana berusaha membangkitkan desa-desa. Berarti Pak D sudah sadar gitu bahwa desa itu sangat penting. Sangat kuat. Apalagi ya yang terkecilnya lagi kalau di Bali Banjar gitu. Banjar sangat kuat. Mana lingkungan Banjar itu mempengaruhi lingkungan kita, karakter kita gitu. Nah itulah digerakkan lagi tadi, digerakkan untuk menjadi manajemen gitu, apa manajer gitu misalnya, manajer Pak D lah, memanage gitu loh, memanage aksi gotong royong ini. Nah aksi gotong royong ini bisa dikatakan gimana setiap desa itu ada satu posko. Teknisnya kayak ini, satu desa ada satu posko. Nah di dalam desa itu kan pasti ada terbagi dua kaum nih, kaum sosialis dan kaum kapitalis, ataupun bisa dibilang orang kaya dan orang miskin nih. Dan perlu kita sadarin juga, orang-orang miskin itu kan nasibnya tidak seberuntung Anda-Anda yang kaya-kaya. Dan saya sangat apresiasi kaum idealisme gotong royong itu ketika tertanam di sini berarti saling support. Kaum sosialis, kaum kapitalis mereka saling support. Karena apa? Ya kaum sosialis maksudnya yang tidak kurang mampu, dia itu tidak seberuntung teman-teman yang mampu. Itu aja keberuntungan aja yang mulai kita sadarin gitu. Di mana ada masukan untuk pemerintah, jika caranya itu pemerintah pusat tetap bisa bersinergi dengan pemerintah desa, atau lebih kecilnya lagi RT RW, atau kalau di Bali bisa dibilang banjar gitu. Karena menurut saya itu satu lingkungan yang kuat dan mereka tahu seluk-beluknya. Pemerintah pusat bilang namanya dari desa Dohpuriklot. Oh ya seluk-beluknya nggak tahu. Yang tahu Pak kepala desanya. Tuh WRT-nya, WRW-nya, oh tahu deh seluk-beluknya. Nah jadi adakan satu camp di setiap desa atau RT RW. Nah camp itu untuk menjadi satu wadah orang-orang berdonasi. Ya terutama di lingkungan sekitar dulu lah, kan pasti dalam setiap lingkungan pasti ada yang punya, ada yang tidak. Yang mulai kita sadar dengan laki ya keberuntungannya gitu. Setiap orang beda-beda punya keberuntungan. Nah itulah kita support, ada berapa gitu loh. Kita nggak minta semua kok, maksudnya
saling ngerti lah, saling menanami namanya idealisme sosialis itu, gotong royong untuk kepentingan bersama. Nah disitulah nanti kan ada yang tidak mampu, dia datang ke posko minta apa, beras, telur, apa makanan siap saji, apa sosis, nugget. Wih, luar negeri banget. Itu ya mungkin itu bisa dilakukan. Jadi orang kan setiap hari nih. Karena apa? Untuk namanya terlepas dari fenomena ini itu perlu proses. Dan saya harap ya cintailah proses itu. Sama kayak kalian juga, jangan malah namanya untuk namanya memerangi virus corona sayangin dia gitu. Mereka itu memang harus ada, dan kita tidak punya hak untuk namanya membunuh mereka gitu. Cuman yang ciptain yang punya hak untuk membunuh. Itu bisa dibilang kita bersama kita sepakati ya namanya Tuhan. Oke. Terus dari camp itu ketika namanya ada orang yang perlu bantuan dan ada orang yang mengasih bantuan itu kan bisa di situ. Jadi aktivitas setiap RT, RW atau desa itu memfokus di satu camp itu. Baik, kalau misalnya masih takut nih teman-teman, ya boleh dibuat dulu sebelum masih donasi, dites dulu gini. Berapa derajat, terus pakai hand sanitizer gitu. Boleh, terserah gitu. Nah, setelah itu mereka jadi kan ya kalau dilihat kita bisa tahu. Satu, kita bisa dapat data juga, pemerintah juga oke, harus senang dapat data. Nah, data ini tuh misalnya, oh ya, 20 plot berapa dia memerlukan beras nih setiap harinya, masih ada itu. Boleh kembangin. Dan saya harap untuk teman-teman yang udah berjuang dari berbagai macam cara yang teman-teman lakukan, saya sangat apresiasi. Saya sangat apresiasi banget. Terus berjuang, dan jika kalian ingin berjuang, jadi saya sharing ini ada 3 gerakan sebenarnya, 3 rentetan gerakan. Karena saya ambil dari beberapa momentum. Selama ini dari pertanyaan-pertanyaan sederhana, kapan sih virus corona ini hilang? Kapan sih virus corona ini mati? Kapan? Tidak ada yang menentukan. Nah, sedangkan kita sebagai manusia kita punya tabiat untuk bisa menentukan. Nah, kita sekarang mau berpangku sama pemerintah, ya kasihan, banyak pikirannya juga, banyak yang dilakukan. Sampai kapan kita berpangku terus? Ya sekarang inilah mungkin kalau emang teman-teman juga mau menentukan, dan masyarakat seluruh Indonesia juga mau menentukan, yuk kita tentukan bareng-bareng. Nah, saya punya itikat untuk menentukan ini pada saat momentum ini, terutama bukan lagi siapa yang pahlawan, siapa yang menjadi superhero, tidak. Ya coba lagi jangan menggunakan pikiran, karena kita tidak mampu untuk berpikir apa yang udah diciptakan Tuhan. Batin kita punya, batin kita pakai untuk mengelola fenomena ini gitu. Ada 3 gerakan ini. Pertama, gerakan ini bisa dikatakan gerakan gotong royong. Pada saat 1 Mei 2020, biasanya kita lihat track record buruh-buruh pada demonstrasi sampai namanya menyebabkan satu tindakan-tindakan anarkis, chaos. Ya, mau sampai kapan stigma buruh dipandang buruk? Kalau enggak, buruh itu atau kita yang membuat stigma itu baik. Siapa bilang buruh tidak bisa disiplin?
Siapa bilang buruh tidak punya intelektual? Kita punya. Ya kita buktiin di tanggal 1 Mei ini kita demonstrasi di rumah dengan kamera atau handphone, sampaikan kritikan, sanjungan, makian kepada pemerintah, kepada tetangga, kepada pacar. Ya biar mereka bangun, itu aja. Itu untuk 1 Mei. Gerakannya untuk gerakan gotong royong itu. 1 Mei kita rayakan di rumah masing-masing dengan menggunakan atribut-atribut. Baik apa misalnya ikat kepala Indonesia gitu, atau dengan bendera Indonesia, make upnya apa namanya? Ya make upnya cantik-cantik enggak apa-apa, boleh. Make up Harley Quinn boleh, make up hantu boleh. Apa saja boleh. Gimana kita mengekspresikan itu di depan sosial media kita. Karena disitulah kita bisa untuk namanya berorasi. Ya saya pikir ini efektif agar bisa namanya didengar oleh pemerintah, dan pemerintah bukan cuma hanya menjalankan pekerjaan gitu loh, sebagai pekerjaan saja, pemerintah pekerjaan, sedangkan fungsinya tidak dijalankan. Mulai dengar dulu, nah lihat ini kan sangat mudah tuh. Tuh. Tapi sayangnya kota belum disubsidi juga. Bercanda. Nah untuk gerakan ini, pertama kan tadi gerakan untuk namanya gotong royong, kita demo di rumah, dan malamnya ada gerakan kedua, teman-teman. Gerakan kedua ini saya ingin mengajak teman-teman dan kita gitu loh, dari mahasiswa, pekerja makanan, minuman dan lain-lain, mengajak teman-teman untuk namanya bermimpi. Nah malam kan kita tidur, udah kita capek nih demo, kita di handphone kita, sosial media kita, dan malamnya kita mimpi. Gak apa-apa bermimpi dulu. Tapi yang kita mimpikan jangan fenomena saat ini, nanti mimpi buruk jadinya. Mimpi apa yang bakal kita lakukan ke depannya. Oke? Nah, malam kita mimpi, paginya itu berarti tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei itu ya udah, kita mau merayakan itu namanya di rumah, monggo nggak masalah. Di rumah aja. Monggo merayakan itu di rumah, mau itu namanya party sama teman-teman, mau namanya teman-teman masih kesel nih, atau masih namanya mimpinya kok aku mimpi buruk ya gini, kesel, coba tenangin diri lagi. Mudah-mudahan 2 Mei malam itu bisa kalian bermimpi lagi. Tapi kalau emang namanya mimpinya udah ada, coba petakan gimana cara untuk kalian menggapai mimpinya ini. Oke, 2 Mei-nya. Sedangkan di 3 Mei-nya, mari kita lakukan. Apapun kegiatan teman-teman, lakukanlah. Dan saya yakin ketika namanya di awal kita melakukan gerakan ini, pemerintah mau kok bersinergi dengan kita. Dan saya dari video ini, saya sadar diri gitu. Saya siapa sih? Saya bukan orang apa-apa. Saya hanya mahasiswa yang merantau ke Jogja untuk kuliah, untuk menempa ilmu. Gak punya power, gak punya gak punya kekuatan untuk kalian mau melakukan aksi ini. Tetapi saya punya hak untuk menyampaikan apa isi hati saya, isi batin saya, dan mengajak teman-teman semua berdiskusi, tapi menggunakan batin. Ya mulai saat ini, janganlah kalian untuk memerangi corona itu. Mereka itu makhluk hidup. Mereka itu makhluk hidup, perlu untuk disayangi. Terapin ya cinta kasihnya, terapin. Saling support.
ya jangan curang gitu sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Kembali lagi ini, menyelamatkan manusia tapi mengorbankan makhluk lainnya, kan curangnya. Oke. Nah, jadi ada 3 nih. Pertama, 1 Mei itu gerakan demo di rumah. Kedua 2 Mei itu kita malamnya itu kita bermimpi, kita mapping dulu gimana cara menggapai mimpi kita. Nah, ketiga Mei mulailah kalian bergerak, dan termasuk saya juga. Karena saya udah dari kasus fenomena ini nih, jadi saya menjadi perokok berat gitu, berat-beratin teman. Entah, tapi syukurnya teman saya punya idealis gotong royong gitu, dia gua ada rokok. Nah, gitu. Jadi ada 3. Nanti mungkin di video ini teman-teman pengen diskusi, nanti boleh diskusi di kolom komentar atau apa gitu. Saya nggak minta subscribe, nggak minta subscribe. Tapi kalau emang teman-teman mau, monggo, nggak masalah. Ya, kita buka forum diskusi. Kalau emang namanya teman-teman mau menunjukkan mimpi-mimpi teman-teman tanggal 2 itu, boleh di send ke email saya. Saya nanti kita rangkai dengan berbagai macam mimpi Indonesia untuk kedepannya. Dan saya harap teman-teman juga mampu paham dengan kenapa saya mengajak berpikir menggunakan batin, bukan berpikir menggunakan otak atau kepala. Karena ya nggak sanggup kita berpikir menggunakan kepala untuk namanya membunuh ciptaan Tuhan gitu. Ya, terakhir, kalau teman-teman masih ragu, satu aja sih ada kalimat yang abadi adalah perubahan. Sesederhana itu. Oke, makasih buat teman-teman. Ya, itu untuk media-media, mulailah kita bersinergi, nggak usah namanya saling individu masing-masing. Apa sih itu jadinya ya? Oke, kita sama-sama untuk namanya teman-teman semua yang udah saya sharing, saya mengucapkan terima kasih. Nah, mungkin bisa saya ucapkan satu-satu. Makasih banyak. Saya harap movement atau gerakan ini bisa berjalan. Oke, Rahayu.